Kenangan tentang masa lalu pun kembali. Bagi Yang Cheon, Yeon Seo selalu terlihat sebagai sosok paling mengagumkan. Di usia 15 tahun, ia sudah menyandang julukan Sword Phoenix. Saat berumur 20, ia lulus sebagai murid terbaik dari Divine Dragon Academy, lalu diangkat sebagai pemimpin unit pedang kelima klan Gu. Semua orang dalam klan mengakuinya. Namun, takdir berkata lain. Posisi kepala klan tidak jatuh kepadanya, melainkan pada anak seorang selir, Gu Yang Cheon. Meski begitu, Yeon Seo tidak membenci kehadiran kakaknya. Ibunda Yang Cheon pernah memperlakukannya dengan hangat, sehingga ia bisa menerima keberadaan kakaknya. Sampai suatu hari, wanita itu tiba-tiba menghilang. Sang ayah melarang siapapun untuk mencari, dan akhirnya tidak ada seorang pun yang berusaha menemukannya. Sejak saat itu, sikap Yang Cheon berubah. Ia menjadi kasar dan angkuh, bahkan beredar kabar buruk tentang dirinya dengan para pelayan. Meskipun demikian, statusnya sebagai calon kepala klan tidak tergoyahkan, hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki. Sementara Yeon Seo, dengan segala pencapaian luar biasa, tetap diabaikan. Kebencian dalam dirinya pun tumbuh, berubah menjadi kebencian mendalam terhadap kakaknya, yang dianggap tidak tahu betapa berharganya posisi itu. Kembali ke masa kini, wajah Yang Cheon menegang saat meminta adiknya mengulang perkataan. Menyadari bahaya dari sorot mata kakaknya, Yeon Seo segera melompat mundur. Namun, sebelum kakinya mendarat, Yang Cheon sudah berada di belakangnya. Saat ia berbalik, yang terlihat hanyalah tinju kakaknya melayang ke arahnya. Adegan bergeser beberapa menit sebelumnya. Di atas arena, Peng Ah-hee duduk bersama pengawal pribadinya. Ia menatap kagum, tidak menyangka bahwa Yeon Seo yang seumuran dengannya memiliki bakat luar biasa. Ah-hee bahkan mengaku merasa kecil hati untuk terus mengandalkan nama besar keluarga Peng. Yobi, sang pengawal, berusaha menenangkan tuannya. Ah-hee lalu menyadari Yang Cheon dan Yeon Seo saling berbicara, tetapi ia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Ia bertanya kepada Yobi, namun sebelum sang pengawal sempat menjawab, Woo Jin menaruh tangan di kepala adiknya. Ia menjelaskan bahwa Second Elder telah melapisi panggung dengan energi internal, sehingga mustahil mendengar percakapan mereka. Ah-hee memandang wajah kakaknya yang masih bengkak, lalu mengingatkan agar Woo Jin tidak mengaku sebagai bagian dari klan mereka dengan kondisi seperti itu. Woo Jin hanya bertanya apakah ia merasa malu memiliki kakak seperti dirinya. Bagi Ah-hee, itu pertanyaan bodoh. Jadi ia hanya menyuruh kakaknya tetap berada di pertemuan sampai bengkaknya reda. Yobi kemudian menyerahkan kantong es kepada Woo Jin. Sambil mengompres wajah, ia bertanya, apakah yang sedang bertarung itu adalah saudara Sword Phoenix? Ah-hee menjelaskan bahwa Yeon Seo sudah mencapai level 3 bintang. Pedangnya pun bergerak begitu halus. Woo Jin sambil tetap menikmati es, menekankan bahwa ia bertanya tentang orang yang terus menghindar. Yobi menjawab dengan tenang bahwa keduanya memang saudara dari Sword Phoenix. Mendengar itu, senyum tipis muncul di wajah Woo Jin. Ia tidak menyangka klan Gu memiliki bakat lain selain Yeon Seo. Sementara itu, Ah-hee menatap kakaknya. Ia teringat ucapan Woo Jin tentang menikmati hidup sebelum menjadi kepala klan. Gadis itu sadar, setelah hari itu, sorot mata seperti itu tidak akan pernah muncul lagi. Tepat ketika ia tenggelam dalam pikirannya, Woo Jin berucap bahwa pertarungan sudah berakhir. Di atas panggung, tinju Yang Cheon melesat ke arah adiknya. Yeon Seo yakin bisa membuka peluang jika ia berhasil menghindar. Benar saja, serangan itu berhasil ia elakkan. Dengan cepat, pedangnya diselimuti energi, lalu diarahkan langsung ke kepala kakaknya. Sebelum pedang itu menyentuhnya, Gu Yang Cheon berkata bahwa ia mengerti. Ia paham mengapa adiknya membencinya karena cara hidupnya selama ini. Namun, ia juga meminta Gu Yeon Seo untuk memahami apa yang akan ia lakukan. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Cheon mengibaskan pedang Yeon Seo dengan tangannya. Adiknya terkejut melihat hal itu. Tangan Yang Cheon yang dilapisi energi kemudian menghantam kepala Yeon Seo. Seketika, kesadarannya lenyap dan tubuhnya jatuh ke tanah. Saat itu juga, sang juru bicara mengumumkan bahwa Yang Cheon memenangkan pertarungan. Adegan berganti. Yang Cheon duduk di sebuah meja dekat gerbang arena. Ia menunduk, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak pernah berniat menang. Tidak terlintas sedikit pun di benaknya bahwa energi seorang 2 bintang mampu membuat Yeon Seo pingsan. Dalam hati, ia hanya berharap adiknya baik-baik saja. Namun, bayangan kata-kata Yeon Seo tentang dirinya yang seharusnya lenyap masih menghantui. Kesedihan menyelimuti wajahnya. Saat itu,
Mu Yeon dan Wi Seol Ah datang menghampiri. Sang pengawal bertanya apakah tuannya terluka. Yang Cheon mengangguk dan balik bertanya tentang keadaan di dalam arena. Mu Yeon menjelaskan bahwa suasana benar-benar gempar karena dirinya. Tidak ada seorang pun yang menyangka ia bisa menang. Yang Cheon tidak terkejut mendengarnya. Ia tahu semua orang pasti kaget melihat seorang yang dikenal sebagai bajingan bisa mengalahkan calon harapan besar. Mu Yeon menambahkan bahwa ketegangan agak mereda setelah Second Elder segera menutup pertemuan. Mendengar itu, Yang Cheon sedikit lega. Ia berkata bahwa mereka harus pergi sebelum Second Elder menemukan mereka. Namun, sebelum ia melangkah, Seol Ah memperhatikan tangannya yang berdarah. Dengan tenang, Yang Cheon menjelaskan bahwa luka itu menjadi bukti ia belum mampu mengendalikan energi internalnya dengan baik. Seol Ah meraih tangannya, lalu perlahan membalutnya dengan perban. Pipi gadis itu memerah, sementara Yang Cheon, meski tersenyum canggung, mengatakan bahwa luka itu bukan masalah besar. Yang Cheon terkejut ketika Seol Ah justru kesulitan memasang perban. Air mata muncul di sudut matanya. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf karena tidak bisa melakukannya dengan benar, lalu memohon agar Yang Cheon tidak terluka lagi. Saat suasana itu berlangsung, Woo Jin tiba-tiba mendekat. Dengan senyum lebar, ia berkata bahwa dirinya juga tidak ingin Yang Cheon terluka. Mendengar itu, Yang Cheon mendesis, menyebutnya bajingan, dan menyuruhnya belajar membaca situasi. Woo Jin tertegun, hendak bertanya lebih jauh, namun Yang Cheon memotongnya dengan salam singkat. Begitu Woo Jin menyapanya kembali, Peng Ah-hee buru-buru menarik kakaknya untuk pergi bersamanya. Gadis itu bersembunyi di balik tubuh pengawalnya, terlihat malu-malu. Dengan nada menggoda, Woo Jin bertanya, apakah adiknya merasa canggung karena dulu pernah bertunangan dengan Yang Cheon. Menurutnya, inilah saat yang tepat untuk berdamai. Yang Cheon juga merasa tidak nyaman. Ia menoleh dan bertanya pada Woo Jin apa sebenarnya tujuan datang menemuinya. Dengan santai, pria itu meminta agar Yang Cheon mulai memanggilnya Saudara Peng. Namun, Yang Cheon menjawab dingin. Ia berkata, tidak ada yang bisa didapatkan dengan mendekat pada orang seperti dirinya. Woo Jin hanya tertawa. Ia mengaku sebelumnya mengira klan Gu hanya memiliki Sword Phoenix, Gu Hibi. Ia tak menyangka ada bakat tersembunyi lain seperti Yang Cheon. Karena nama Gu Hibi disebut, Yang Cheon langsung bertanya apakah Woo Jin mengenalnya. Dengan senyum tipis, Woo Jin menjawab bahwa ia cukup dekat dengannya, meski tidak yakin bagaimana perasaan Hibi terhadap mereka. Dari situ, Yang Cheon menyadari bahwa pria itu sebenarnya tidak begitu dekat dengan kakaknya. Setelah memperkenalkan diri dengan benar, Woo Jin pun pamit pergi bersama pengawal dan adiknya. Saat keduanya berjalan menjauh, Ah-hee sempat berdiri di depan Yang Cheon. Dengan gugup, ia mengingatkan tentang hari saat pertunangan mereka dibatalkan. Sebelum ia sempat melanjutkan, Yang Cheon lebih dulu meminta maaf. Ah-hee terkejut mendengar itu. Yang Cheon menyesal karena dulu pernah berkata kasar dan menghina. Ia mengakui bahwa meski sekarang masih kekanak-kanakan, dulu ia jauh lebih parah. Menurutnya, Ah-hee tidak perlu meminta maaf karena semua itu memang pantas ia terima. Mendengar pengakuan itu, Ah-hee tersenyum cerah. Sambil berbalik, ia meminta agar Yang Cheon tidak sampai kehilangan apa yang telah diberikan kakaknya. Saat menunduk, Yang Cheon baru menyadari sebuah benda di tangannya, yaitu plakat klan Peng. Ia terdiam, bertanya-tanya apa maksud dari pemberian itu. Sambil menatap Ah-hee dan Woo Jin yang berjalan menjauh, Yang Cheon menyadari betapa banyak hal yang masih harus ia perbaiki. Adegan berganti. Dalam perjalanan pulang menggunakan kereta, Seol Ah sudah terlelap dengan kepala bersandar pada Hongwa. Meskipun merasa tidak nyaman, wanita itu tetap diam, tak ingin mengganggu tidurnya. Yang Cheon menatap langit, pikirannya kembali pada kenyataan bahwa ia baru saja beradu pedang dengan adiknya. Hal itu tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Mustahil baginya bisa mengalahkan Gu Yeonseo pada masa lalu. Ia juga teringat bahwa Wi Seol Ah kini adalah pelayannya. Terlalu banyak hal yang mulai berbeda dari jalannya takdir yang ia ketahui. Ia sempat bertanya-tanya, mungkinkah kebaikan kecil yang pernah ia tunjukkan pada gadis itu telah mengubah sesuatu? Kesadaran itu membuatnya yakin, begitu kembali ke rumah, ia harus mempercepat semua rencananya. Namun, saat tengah berpikir, Yang Cheon merasakan sesuatu yang aneh. Ia segera meminta Mu Yeon untuk memeriksa Demon Sensing Charm. Lelaki itu sempat terkejut, tapi segera merogoh bajunya dan mengeluarkan jimat tersebut. Dengan tenang,
Ia mengangkat jimat itu sambil tersenyum, meyakinkan tuannya bahwa tidak ada perubahan. Menurutnya, jimat itu seharusnya bersinar otomatis jika ada gerbang menuju dunia demon yang terbuka di dekat mereka. Ia memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, seketika setelah perkataan itu, cahaya samar muncul dari jimat. Mu Yeon terdiam, lalu mengangkat jimat lebih tinggi dan berteriak agar semua berhenti bergerak. Perlahan, jimat itu terbakar hingga habis. Dengan wajah tegang, Mu Yeon menjelaskan bahwa gerbang menuju dunia demon ada di sekitar mereka. Ia segera memerintahkan semua orang untuk bersiap bertarung dan mengingatkan bahwa keselamatan Gu Yang Cheon adalah yang utama. Di saat yang sama, Mu Yeon melihat tuannya sudah turun dari kudanya. Ia mendekat dan meminta Yang Cheon untuk segera masuk ke kereta karena situasinya berbahaya. Namun Yang Cheon menolak, menyuruhnya memperhatikan ke depan terlebih dahulu. Saat Mu Yeon mendongak, terlihat sebuah portal berwarna hijau terbuka di hadapan mereka. Dari dalamnya melompat keluar kawanan monster menyerupai serigala bertanduk. Warna hijau pada portal menandakan tingkat bahaya paling rendah. Yang Cheon segera menyelimuti tangannya dengan energi Qi. Meski rumit, ia yakin masih mampu menanganinya. Ia menghantam kepala seekor monster yang mendekat, lalu menancapkan tangannya ke tubuhnya dan menarik keluar sebuah batu. Batu itu adalah kelemahan universal bagi monster, bagaikan jantung mereka. Begitu dicabut, monster itu langsung mati. Saat ia menatap batu demonik itu, seekor lagi menyerang dari belakang. Yang Cheon merunduk, lalu menghantam keras tubuh monster itu dari bawah hingga roboh. Ia kembali meraih demonic stone dari dalam tubuhnya. Namun, tubuhnya mulai gemetar. Napasnya berat. Energi internalnya sudah nyaris habis. Ia tahu tidak mudah untuk terus menggunakan Gu Flame Will Arts. Sayangnya, ia tidak punya pilihan lain. Jika ingin bertahan hidup, ia harus memaksakan teknik itu. Ketika ia berusaha berdiri kembali, monster-monster langsung menyerbu. Sebelum Yang Cheon sempat bergerak, Mu Yeon muncul di depannya. Dengan satu ayunan pedang, ia mencabik monster-monster itu hingga hancur. Yang Cheon terkejut melihat betapa tangkas pengawalnya. Ia tidak pernah mengingat Mu Yeon sebagai seorang ahli bela diri yang begitu kuat. Mu Yeon menoleh, bertanya apakah tuannya baik-baik saja. Yang Cheon sedikit terperanjat dengan pertanyaan itu, lalu mengucapkan terima kasih. Ia melirik sekeliling dan bertanya apakah semua sudah selesai. Mu Yeon mengangguk, mengatakan sejak awal jumlah monster memang tidak banyak. Ia menjelaskan bahwa itu hanyalah monster kelas terendah. Namun, ia menegur Yang Cheon, menanyakan alasan tuannya ikut bertarung. Jika saja ia terluka, keadaan akan jadi buruk. Yang Cheon meminta pengawalnya untuk tidak terlalu khawatir. Namun, saat kata-kata itu keluar, tangannya tiba-tiba bercahaya. Ia terkejut, lalu jatuh berlutut dan menutupinya dengan tubuhnya sendiri. Rasa sakit luar biasa menjalar, membuatnya berteriak. Mu Yeon dan para prajurit segera berlari mendekat, terkejut melihat keadaan itu. Yang Cheon menggertakkan giginya, tidak paham mengapa perasaan mengerikan ini muncul. Namun ia tahu pasti, ini adalah seni bela diri Heavenly Demon. Teknik yang menyerap energi iblis, dikenal dengan nama Demon Well Absorption Arts. Ia tak percaya dirinya benar-benar menyerap energi dari Demonic Stone yang berada di tangannya. Lalu, adegan berpindah ke masa lalu. Seorang pria berpakaian putih terlihat terluka parah, berlutut di tengah kehancuran. Di sekitarnya, rekan-rekannya terkapar tak bernyawa. Sektenya dilahap api berwarna ungu. Dengan putus asa, ia menatap sosok di hadapannya dan berteriak, menuntut jawaban. Apa kesalahan sektenya? Mengapa mereka harus dihukum seperti ini? Sosok yang ia hadapi adalah Gu Yang Cheon. Dengan tatapan dingin, ia menyebut lawannya sebagai Blossom Splitting Blade. Lalu bertanya apakah itu kata-kata terakhirnya. Sebelum pria itu sempat menjawab, kepala seseorang bergulir dan jatuh di sampingnya. Blossom Splitting Blade terperanjat ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Ia berteriak memanggil pemimpin sektenya, namun sebelum suaranya habis, bayangan besar menutupi tubuhnya. Saat menengadah, ia melihat sebuah portal terbuka di langit. Dari dalamnya keluar seekor naga raksasa dan di atas kepala naga itu berdiri seseorang. Sosok itu berkata dengan tenang bahwa Blossom tidaklah buruk. Mendengar suara itu, Gu Yang Cheon segera berlutut dan menundukkan kepala. Wanita yang berdiri di atas naga melompat turun, mendarat dengan ringan. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa semua itu masih jauh dari cukup untuk memuaskan dirinya. Ia hanya mendapatkan sedikit kesenangan dangkal dari kejadian itu. Wanita itu lalu menyuruh Yang Cheon mengangkat kepala.
Adegan kembali ke masa kini. Yang Cheon menyadari sesuatu yang aneh dari energi yang ia serap. Go Flame Wheel Arts miliknya tampak sedang melahap energi demonik. Hal ini tidak masuk akal, karena di kehidupan sebelumnya, hal seperti ini tak pernah terjadi. Sementara pikirannya kacau, Wi Seol-ah dan Mu Yeon mendekat. Keduanya memanggil namanya bersamaan. Yang Cheon mengangkat kepala, lalu Mu Yeon bertanya, apakah tuannya baik-baik saja? Yang Cheon meyakinkan bahwa dirinya baik, hanya lebih terluka dari sparring sebelumnya dibanding perkiraannya. Mu Yeon segera menawarkan untuk mencari tabib terdekat, namun Yang Cheon menolak, memastikan bahwa ia baik-baik saja dan tak perlu khawatir. Ia tahu, sebaiknya ia menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh ada yang mengetahui bahwa ia telah menyerap energi demonik. Seolah lalu meraih wajah tuannya dengan tatapan penuh cemas. Ia berkata bahwa wajah Yang Cheon terlihat pucat, lalu menanyakan apakah ia menahan rasa sakit. Yang Cheon menjawab bahwa ia baik-baik saja, tapi gadis itu terus mendesak, membuatnya jengkel dan memintanya berhenti bicara. Honghwa menepuk kepala Seol-ah, menegurnya karena justru merepotkan, bukan membantu. Mu Yeon kembali menyarankan agar mereka singgah ke apotek terdekat. Namun Yang Cheon menolak, meyakinkan bahwa tidur semalam cukup baginya untuk pulih. Ia memerintahkan Mu Yeon menyiapkan perjalanan, dan sang pengawal segera menerima perintah, menginstruksikan prajurit lain untuk mengurus bangkai monster yang masih berguna. Saat itu, Yang Cheon melirik tubuhnya sendiri. Ia tidak lagi merasakan energi demonik yang sebelumnya bergejolak. Warna pada demonic stone di tangannya telah memudar. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa energi di dalamnya telah sepenuhnya terserap oleh Go Flame Wheel Arts. Dengan tenang, ia menghancurkan batu itu, lalu melanjutkan perjalanan. Adegan berganti. Di sebuah pasar, Yang Cheon berjalan bersama Seol-ah. Gadis itu berseri-seri ketika melihat kue madu di salah satu stand. Namun Yang Cheon melewatinya begitu saja, berkata bahwa ia tidak peduli. Seol-ah terkejut, lalu menuntut alasan mengapa tuannya mengajaknya keluar jika tidak berniat membelikannya kue madu. Yang Cheon juga kaget dengan protes itu. Ia mengingatkan bahwa ia hanya bilang punya urusan di pasar. Lagi pula, Seol-ah sendiri yang memaksakan diri ikut dengan alasan kakeknya. Sambil menempel di kaki tuannya, ia terus merajuk. Mu Yeon pun bertanya pada Yang Cheon mengapa ia datang ke pasar, mengingat tubuhnya belum pulih sepenuhnya setelah sidang Unified Dragon Assembly. Ia menyarankan agar tuannya pulang dan beristirahat, menawarkan bantuan untuk mencari apapun yang sedang dicarinya. Yang Cheon menyadari bahwa pengawalnya khawatir, namun kali ini ia tak bisa memberitahu. Ia berhenti ketika tiba di sebuah gang sempit, menatap sekeliling untuk memastikan. Mu Yeon bertanya apakah ada sesuatu di gang itu. Yang Cheon lalu menyuruh Seol-ah pulang, memerintahkan Mu Yeon mengikutinya. Gadis itu langsung protes, menanyakan alasan ia harus pergi. Dengan tegas, Yang Cheon meminta Seol-ah kembali ke kediaman keluarga Gu dan menyampaikan kepada para pelayan bahwa ia akan pulang pada siang hari. Dengan wajah gugup, Seol-ah mencoba menekan tuannya dengan menyebut kakeknya. Mendengar itu, Yang Cheon segera berkata akan membelikannya 10 kue madu jika ia pulang sekarang. Gadis itu mengulurkan tangan, menawar agar ditambah pangsit. Yang Cheon setuju dan menjabat tangannya, menyegel kesepakatan itu. Setelah Seol-ah pergi, Mu Yeon kembali bertanya hendak kemana mereka. Yang Cheon hanya menjawab bahwa pengawalnya akan segera tahu. Mereka berjalan menyusuri gang sempit, melewati bangunan tua yang rapat. Mu Yeon memperingatkan bahwa lokasi ini berbahaya. Yang Cheon mengangguk, mengaku sudah tahu. Tak lama kemudian, ia menemukan bangunan yang ia cari. Di depan pintu masuk, Gu Yang Cheon melangkah bersama Mu Yeon. Ia sempat berbisik pada pengawal pribadinya, mengaku khawatir kalau tempat itu sulit ditemukan. Mu Yeon balik bertanya, ingin tahu alasan sang tuan datang ke sini. Yang Cheon hanya menoleh, lalu menanyakan apakah pengawalnya merasakan sesuatu yang janggal. Mu Yeon mengangguk pelan, ia mengaku mendapat firasat buruk dari bangunan itu. Dengan senyum tipis, Yang Cheon memuji kepekaan pengawalnya. Begitu ucapannya selesai, ia langsung membuka pintu. Dari dalam ruangan, terlihat beberapa pria bertubuh besar. Mereka terkejut melihat Yang Cheon dan Mu Yeon masuk. Salah satu dari mereka bergumam kalau mungkin saja Yang Cheon tersesat. Lalu bertanya-tanya, apakah mereka perlu membunuh tamu tak diundang itu? Mu Yeon sigap menaruh tangan di gagang pedang ketika suasana mulai menegang. Saat itu, sebuah lampu dinyalakan. Dari balik cahaya, seorang pria tersenyum sinis menyebut kalau Yang Cheon salah masuk wilayah.
Ia menuntut alasan kenapa datang ke sana. Dengan tenang, Yang Cheon menjawab bahwa ia datang sebagai pelanggan. Pria itu malah tertawa, menyindir akan memperbaiki sikapnya dengan memotong lidahnya. Mu Yeon mulai gusar, tapi Yang Cheon menahannya. Ia menatap pria itu dan menyebut bahwa sejak masuk, ia sudah tahu siapa yang sedang dihadapinya. Dengan nada tenang, ia bertanya, apakah lawannya takut kalau klannya akan menghabisi tempat ini? Namun ia segera menambahkan, klan Gu tak punya alasan melakukan itu karena jelas hanya akan merugikan mereka. Sambil tersenyum, Yang Cheon meminta pria itu memanggil manajer cabang sebelum keadaan berubah menjadi seperti yang ditakutkan. Pria itu kembali tertawa, menuduh Yang Cheon kurang menghormati yang lebih tua. Seketika, para pria bertubuh besar mengepung mereka. Dengan senyum tenang, Yang Cheon balik menilai kalau orang di hadapannya juga tidak terlihat sopan. Ucapan itu membuat lawannya marah, lalu memerintahkan anak buahnya menyerang. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Yang Cheon, Mu Yeon sudah menghunus pedang. Dengan gerakan cepat, ia menyingkirkan para pria itu satu persatu, menjatuhkan mereka tanpa ampun. Pemandangan itu mengejutkan kapten dan seluruh bawahannya. Ia baru sadar telah melakukan kesalahan besar. Yang Cheon adalah pewaris klan Gu. Wajar jika ia membawa pengawal sehebat itu. Ketika kapten masih kebingungan, seseorang keluar dari ruang belakang. Orang itu memanggilnya dengan sebutan kapten, lalu menyampaikan bahwa manajer cabang ingin berbicara. Kapten tampak kesal. Tak percaya, manajernya sudah mengetahui kejadian ini. Namun, Yang Cheon segera menyadari ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ia pun meminta Mu Yeon menyingkirkan sisa orang-orang itu. Sebelum Mu Yeon bergerak, kapten buru-buru menahan. Ia membuka pintu dan mengatakan bahwa manajer cabang ingin bertemu langsung dengan Yang Cheon. Dengan nada tenang, Yang Cheon menegaskan seharusnya hal itu dilakukan sejak awal. Ia lalu memerintahkan Mu Yeon menyarungkan pedang dan ikut bersamanya. Sambil berjalan mendekat, Mu Yeon berbisik bahwa ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang Cheon menenangkannya, mengatakan ini bukan masalah besar. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin meminta tolong pada sekte pengemis. Namun, permintaannya terlalu bermasalah. Sekte pengemis memang berhasil menempati posisi di antara 10 sekte besar berkat informasi yang mereka miliki, tetapi sebagai bagian dari sekte ortodoks, mereka tidak menerima permintaan yang bisa menimbulkan masalah. Karena itu, Yang Cheon harus mencari tempat lain. Tempat yang ia datangi sekarang memiliki fungsi mirip sekte pengemis, tetapi dijalankan oleh golongan unorthodox. Tempat ini dikenal sebagai sekte Hao.